Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Bidan Citra Kurniasa Fitri dari Kampus Akademi Kebidanan Murni Bestra Balikpapan. Jadi, apakah saya boleh tahu nama Ibu siapa? Waalaikumsalam. Baik Ibu, nama saya Ibu Clara. Baik Ibu Clara, jadi saya di sini ingin memberikan Ibu leaflet atau brosur tentang tanda bahaya kehamilan ya Ibu. Ini, makasih. Baik, Ibu sudah menerimanya, silahkan dibaca. Sambil Ibu membaca, saya akan menjelaskan ya Ibu. Ya baik Ibu, silahkan. Baik Ibu, yang pertama itu ada Ibu muntah terus menerus dan tak bisa makan sama sekali. Nah, itu pada kehamilan ada perubahan hormon tubuh yang berguna untuk mempertahankan pertumbuhan dan menjaga kehamilan ya Ibu. Namun, pada beberapa ibu hamil, hal ini dapat mengakibatkan muntah berlebihan, bahkan hingga kesadarannya itu menurun ya Ibu, akibat kekurangan cairan dan zat makanan. Nah, keadaan ini sangat membahayakan kondisi ibu dan janin dalam kandungan ya Ibu. Jadi sarannya itu segera membawa ibu hamil yang mengalami muntah berlebihan dan tidak bisa makan atau minum, ataupun dalam keadaan setelah makan dan minum ibu hamil langsung muntah lagi dan terdapat demam. Nah, bila dalam pemeriksaannya ternyata ibu hamil disarankan untuk perawatan di rumah sakit dan dibantu dengan penambahan cairan makanan melalui infus, maka hendaknya ada dukungan dari keluarga ya Ibu, karena keluarga bisa membantu mengamati tanda-tanda ibu hamil kekurangan cairan tubuh, antara lain kayak misalnya bibirnya kering, terus juga pecah-pecah, nafasnya bau, kulitnya kekenyalan menurun saat dicubit. Jadi pas dicubit itu kayak kenyal-kenyal gitu Ibu. Nah, keriput tidak segera kembali dan mata tampak cekung dan meningkatkan suhu tubuh ya Ibu. Ya baik Ibu. Yang kedua itu berat badan ibu hamil tidak naik ya Ibu. Nah, salah satu penyebab paling utama terjadi yaitu morning sickness atau rasa mual di pagi hari. Di kondisi yang paling kurang nyaman saat hamil ini menyebabkan nafsu makan berkurang. Terkadang apa yang sudah dikonsumsi pun bisa keluar lagi karena muntah. Nah, kondisi morning sickness ini yang sangat berlebihan bahkan mengakibatkan berat badan turun drastis ya Ibu. Ada kemungkinan terjadi hiperemesis gravidarum. Nah, hiperemesis gravidarum itu adalah kondisi mual dan muntah dengan frekuensi serta gejala yang jauh lebih parah daripada morning sickness. Tuh, morning sickness itu kayak kita muntah mual di pagi hari ya Ibu. Yang ketiga itu bengkak di tangan, kaki, dan wajah. Nah, ini memasuki masa kehamilan. Beberapa perubahan tubuh pada ibu hamil antara lain adalah kenaikan berat badan dan sedikit pembengkakan pada bagian tubuh seperti tangan, kaki, dan wajah. Nah, namun waspada bila terjadi pembengkakan pada bagian tubuh tersebut dan diikuti dengan nyeri tengkuk, nyeri ulu hati, dan pusing kepala, bahkan kejang-kejang mendadak dan disertai pertambahan berat badan berlebihan selama hamil juga perlu diwaspadai ya Ibu. Nah, semua tanda tersebut mengarah pada keadaan keracunan kehamilan atau disebut dengan preeklamsia dan eklamsia bila kejang. Nah Ibu, jadi sarannya itu untuk mengetahui pembengkakan yang tidak normal antara lain dengan menekan pada daerah tungkai kaki yang bengkak. Bila bagian yang ditekan tampak cekung dan tidak segera kembali seperti semula, berarti terdapat penumpukan cairan ya Ibu. Nah, untuk ibu hamil yang mengalami kenaikan tekanan darah selama kehamilan seringkali diikuti dengan pembengkakan pada anggota tubuh kaki. Bila sudah mendapat perawatan dan pengobatan, sebaiknya ibu hamil sering-sering mengganjal kedua kaki lebih tinggi dari tubuh agar memperlancar aliran darah dan mencegah penumpukan cairan berlebihan di area kaki.
Hindari penggunaan pakaian yang ketat selama hamil. Ibu hamil dengan kondisi bengkak, pusing kepala, nyeri tengkuk dan ulu hati, mata berkunang-kunang wajib segera memeriksakan diri ke bidan dan tenaga kesehatan terdekat. Baik ibu, selanjutnya ada kelainan letak janin. Nah, letak janin atau letak sungsang itu merupakan keadaan di mana janin terletak memanjang atau membujur dengan kepala di fundus uteri dan bokong di bagian bawah kafum uteri ya ibu. Baik ibu, selanjutnya ibu, ini adalah pendarahan. Nah, ini pada masa hamil muda, keadaan ini dapat menimbulkan bahaya keguguran pada janin dalam kandungan. Nah, pada usia kehamilan yang lanjut mendekati cukup bulan, bila tiba-tiba mengalami keluar darah merah segar maupun gumpalan kehitaman dari jalan lahir, kemungkinan besar berasal dari ari-ari atau plasenta yang terlepas sebagian sebelum bayi lahir ya ibu. Nah, pada kondisi ini sebaiknya ibu hamil segera dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Baik ibu, sarannya pada saat mengalami pendarahan, seorang ibu hamil harus segera tirah baring agar pendarahan tidak semakin banyak. Bila pendarahan cukup banyak hingga menembus kain atau pakaian dan tempat pelayanan kesehatan, jauhlah sebaiknya selama perjalanan menuju ke rumah sakit, posisikan kedua kaki lebih tinggi dengan diganjal bantal. Nah, kepala dibaringkan datar sejajar tubuh, beri minuman yang manis pada ibu hamil yang mengalami pendarahan. Jangan memaksakan diri menuju rumah sakit yang jauh. Segera menuju di tempat pelayanan kesehatan yang ditemukan dalam perjalanan agar mendapat tindakan pertolongan, penambahan cairan, dan upaya penghentian pendarahan. Keterlambatan penenangan sering terjadi karena keluarga berusaha menuju rumah sakit yang jauh tanpa adanya tindakan darurat dari tenaga kesehatan terdekat. Baik ibu, selanjutnya gerakan janin berkurang atau tidak bergerak sama sekali. Nah, bagi ibu hamil penting memantau gerak bayi dalam kandungannya. Pada kehamilan yang masih muda memang belum dapat dirasakan. Pada umumnya memasuki kehamilan 5 bulan, ibu hamil semakin sering merasakan gerakan-gerakan janin dalam kandungan. Bila dalam keadaan terjaga, diharapkan seseorang ibu hamil bisa merasakan gerakan janin kurang lebih 10 kali dalam 12 jam. Bila ibu tidak merasakan gerakan janin, sebaiknya segera menuju ke tempat pelayanan kesehatan agar tidak terlambat dan terjadi kematian janin dalam kandungannya ya ibu. Sarannya, ibu hamil bisa mempraktikkan menghitung gerakan janin ini misalnya dengan menulis di kertas saat sambil bekerja. Misalnya dengan membuat tulisan dengan 10 huruf sayang bayi. Bila setiap merasakan bayi gerakan, segera ibu menulis huruf saja. Maka selama bekerja di kantor atau saat di rumah, bila sudah terangkai kalimat sayang bayi berarti sudah aman. Atau bila ibu rumah tangga bisa dengan menggunakan koin uang logam. Saat bayi bergerak, tandai dengan koin uang logam yang dikumpulkan dalam wadah kecil. Bila sudah terkumpul 10 koin berarti bayi aman. Namun demikian perlu tetap diwaspadai bila bayi tiba-tiba berhenti bergerak sama sekali setelah gesit bergerak terus menerus tanpa henti. Pada beberapa kasus bayi dengan lilitan tali pusat, seringkali janin dalam kandungan setelah bergerak lincah tiba-tiba bayi tidak bergerak sama sekali ya ibu. Ya baik ibu. Nah, jika ibu ingin merangsang gerak janin sehari-hari bisa dilakukan antara lain itu, misalkan ibu coba untuk berbaring miring ke satu sisi, tubuh ke arah kiri dan usap perlahan perut ibu. Ajak bayi berkomunikasi sambil ibu relaksasi dan menarik nafas panjang. Baik ibu, selanjutnya pecahnya air ketuban. Nah, bagi ibu hamil dalam usia kehamilan berapapun, bila mengalami ada cairan keluar dari jalan lahir, baik itu merembes maupun mengalir, segera menuju ke tempat pelayanan kesehatan untuk memastikan apakah ibu mengalami pecah ketuban. Jangan lupa perhatikan warna air ketuban atau perembesan air ketuban ya ibu. Beritahukan pada bidan saat memeriksa misalnya banyaknya air ketuban hingga membasahi spray atau berapa kali ibu ganti pembalut warna dan baunya ya ibu.
Nah, sarannya itu jangan menunda untuk memeriksakan diri karena air ketuban semakin berkurang dan bisa kering. Beresiko bayi mengalami infeksi dalam kandungan, terutama bila air ketuban yang keluar berwarna kuning kental atau kehijauan bau. Ibu hamil wajib segera datang kepada tenaga kesehatan terdekat. Bila terasa ada perembesan air ketuban atau ada cairan ketuban mengalir dari jalan lahir, sebaiknya ibu hamil segera dibawa ke bidan atau dokter dan posisikan duduk, atau bila air ketuban mengalir deras upayakan berbaring selama perjalanan agar tidak semakin banyak cairan yang keluar ya Ibu. Ya, baik Ibu. Nah Ibu, selanjutnya penyakit Ibu yang berpengaruh kepada kehamilannya. Contohnya seperti demam tinggi. Nah, ibu hamil dalam usia kehamilan berapapun, bila mengalami panas atau demam tinggi, perlu segera dibawa kepada tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan. Keterlambatan penanganan dapat menimbulkan bahaya bagi ibu akibat infeksi. Selain itu, bayi berpotensi mengalami keguguran dan terlahir prematur, bahkan kematian bayi dalam kandungan. Nah, sarannya itu, ibu hamil dengan panas tinggi tidak dianjurkan untuk meminum obat penurun panas tanpa ada pemeriksaan dari tenaga kesehatan. Selama mengalami demam, ibu hamil minum air putih yang cukup agar tidak terjadi kekurangan cairan tubuh ya Ibu. Bila sudah mendapatkan pengobatan, sebaiknya ibu hamil istirahat baring di atas tempat tidur hingga suhu tubuh kembali normal. Jadi ibu harus banyak-banyak istirahat. Baik Ibu, jadi itu adalah tanda-tanda bahaya kehamilan. Apakah Ibu sudah mengerti apa yang saya jelaskan? Ya Bu, saya sangat mengerti. Terima kasih ya Ibu sudah memberi saya pemahaman tentang tanda bahaya kehamilan ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih kembali karena Ibu sudah mendengarkan penjelasan saya dan menerima brosur yang saya berikan. Ya, baik Ibu. Semoga yang saya jelaskan bisa menambah wawasan Ibu untuk selalu menjaga kehamilan Ibu ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih.